CWB mengeluarkan peringatan suhu tinggi warna kuning di Nantou, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung yang berpeluang mencapai 36 derajat lebih. Ini merupakan pertama kalinya CWB mengeluarkan peringatan suhu tinggi warna kuning pada bulan Maret sejak 2018. 最热的地方是在中南部，高温大约在33度、34度左右。气象局也发布了高温资讯。 Manajer perusahaan Weather Risk menjelaskan curah hujan minim akan terjadi di wilayah barat selama 2 pekan mendatang. Curah hujan bulan April cenderung minim. Bila ingin menunggu hingga konveksi panas sore berkembang, musim hujan pelam atau typhoon mungkin harus menunggu hingga pertengahan Mei baru dapat meringankan masalah krisis air. 如果呢是正常的话，是5月中到6月中有大概1到2波的梅雨锋面，但是现在今年的整个长期预测还是属于偏少的机会会比较多。 Karena lemahnya angin barat daya, partikel polutan di wilayah barat perlahan-lahan bertiup ke arah utara. Kondisi distribusi angin di kawasan Chiayi, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung tanggal 30 cukup baik. Namun partikel polutan di wilayah utara terus terakumulasi. Indeks kualitas udara di kawasan tengah ke utara sebagian besar mencapai peringatan warna oranye. Warga Taiwan yang mendapatkan vaksinasi AZ tidak sampai puluhan ribu orang, hanya mencapai 9.412 tenaga medis. Terbanyak di Kaohsiung mencapai 1.992 orang, Taoyuan 1.414 orang, Taichung 1.399 orang. Sementara di Kabupaten Linqiang masih belum berjalan. Jumlah kasus efek samping bertambah 3 buah menjadi 31 kasus. 都是属于这个发烧、肌肉痛或是这个头痛，或是注射部位红肿、热痛。 Disampaikan oleh CECC, tenaga kerja yang merasa tidak enak badan pasca vaksinasi boleh mengajukan cuti sakit atau cuti masalah penting serta akan memperoleh gaji penuh. Anggota keluarga juga boleh mengajukan cuti rawat keluarga. Terkait masalah cuti vaksinasi, Kementerian Tenaga Kerja menekankan pihaknya akan mengikuti keputusan dari CECC. Insiden kapal kargo Ever Given yang terjebak di Teluk Suez telah berlangsung selama 1 pekan dan akhirnya kembali ke jalur kanal dan mulai berlayar tanggal 29 pukul 9:04 malam waktu Taiwan. Pakar yang menangani hal ini mendefinisikan insiden tersebut sebagai masalah fisik. We used the water power that was in the canal with the returning tide to push the vessel where we were pulling it. And the combination of the two, as we hoped, at the end of the day did the trick. Penutupan kanal selama sepekan ini dapat merugikan perdagangan global sebesar 6 hingga 10 miliar dolar Amerika. Saat ini sekitar 425 kapal sedang menunggu untuk berlayar. Setidaknya ada 24.000 kapal kargo yang akan melalui Teluk Suez, bahkan ada kapal yang lebih besar dari kapal Ever Given sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Persetujuan Paris tahun 2015 menetapkan target emisi karbon tahun 2050 menjadi 0. Bagi produsen mobil, ini adalah cara yang tak terhindari untuk mensubstitusi mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil elektrik. Di Eropa, jumlah penjualan mobil elektrik dan mobil elektrik hybrid plug-in tahun 2020 meningkat 3 kali lipat menjadi 1 juta unit lebih, atau 10% dari total pangsa penjualan mobil. Sedangkan jumlah penjualan mobil elektrik di Tiongkok tahun lalu mencapai 1,3 juta unit, naik 8%. Direncanakan bahwa 90% mobil yang dijual tahun 2023 semuanya bertenaga listrik. CEO Porsche Oliver Blume juga mengumumkan jumlah penjualan mobil elektrik dan mobil hybrid akan mencapai 80% sebelum tahun 2023. Setelah Audi, Volkswagen juga melontarkan kabar mengejutkan. Mereka tidak akan lagi mengembangkan mesin berbahan bakar baru karena faktor biaya dan akan berfokus penuhnya pada mobil bertenaga listrik. New chemistry and manufacturing processes will reduce battery cost by up to 50%. This will make e-cars even more affordable and as a result even more attractive. Kenya telah menetapkan target 5% pada registrasi mobil nasional sebelum 2025. Semuanya bertenaga listrik. Kendaraan tur safari di Taman Nasional Masai Mara semuanya juga akan diubah menjadi mobil elektrik yang memiliki keunggulan tidak ada suara bising, polusi, dan bau bensin sehingga dapat mengamati satwa liar dari jarak dekat.